artinya kan dengan anugerah yang luar biasa Cirebon ini ya. Keberagamannya luar biasa sekali. Semua suku mungkin ada, meskipun terkenalnya suku Cirebon itu Jawa, tapi kan Cina ini banyak, gitu. Suku Cina banyak, suku Sunda juga lumayan. Artinya kesukuan itu, ya keberagaman itu begitu banyak banget di Cirebon. Nah, Kang, menurut Akang sebagai komisioner di KPU Kabupaten Cirebon, sekarang partisipasi milenial, anak muda dalam mengamati terus turut andil dalam dunia politik itu seperti apa? Trennya sudah tren bagus menjadi style atau di Cirebon tuh nggak ada harapan untuk anak muda maju? Jadi ini secara partisipasi politik kita selalu meningkat ya, artinya dulu sekitar 69-an, 70%, sekarang kan kita terakhir kan 74,sekian% ya, meningkat 10%. Itu 10%-an. Jadi ada peningkatan lah secara partisipasi politik dalam artian global. Orang yang memilih, orang yang terdaftar dalam daftar pemilih, kemudian menggunakan hak pilihnya pada proses politik itu meningkat. Artinya itu kan indikator yang bagus, artinya bahwa salah satu indikator kesuksesan kita untuk melihat partisipasi politik kan di sisi itu meningkat dalam artian secara partisipasinya. Nah, untuk yang apakah milenial kemudian semakin tertarik, saya kira gini, kalau data konkretnya memang kita belum terdeskripsi ya, dalam artian ini pemilih ini datang, pemilih ini tidak, pemilih ini dan sebagainya. Itu pengkategoriannya memang perlu penelitian yang dalam sebetulnya di sisi itu. Cuma kalau dari sisi antusiasme, saya lihat kan kita beberapa kali membuat program yang melibatkan kalangan milenial ya, dan saya lihat grafiknya selalu meningkat. Ketika misalnya kita bikin draft jalan, kemudian kita bikin panggung hiburan, kemudian kita bikin talk show, kita bikin diskusi dan sebagainya. Saya lihat atau kita roadshow ke sekolah-sekolah, kampus-kampus, saya lihat antusiasme mereka semakin baik ya artinya. Cuma di sisi itu kita sebagai penyelenggara pemilu tentu melihat bahwa anak muda ini kan bukan sesuatu yang bukan figur yang istilahnya statis. Karena saya ingin melihat dari sisi itu ya sebetulnya yang lebih terpenting daripada sekedar angka-angka tadi. Jadi itu mereka itu kan figur-figur yang selalu dinamis. Bagaimana penyelenggara pemilu maupun misalnya partai politik melihat karena di sini stakeholdernya kan partai politik, penyelenggara pemilu, kemudian KPU, Bawaslu maupun yang lainnya ya, aktor-aktornya kan. Kebijakan publik ini kan KPU, partai politik itu kan stakeholdernya atau aktornya. Nah itu yang berperan bagaimana mereka pemilih-pemilih milenial itu menjadi bagian inherent dalam proses tadi. Makanya kita selalu libatkan untuk misalnya untuk sebagai agen sosialisasi, kemudian sebagai ad hoc, kemudian ada untuk sebagai penyelenggara pemilu ya di level kecamatan sampai ke desa, atau menjadi yang tadi disebut agen sosialisasi yang dia sosialisasikan kemana-mana. Nah itu kita ada dan kita selalu kita rekrut dalam proses tahapan pemilu ya. Sekarang kan nggak ada tahapan, tentu kita nggak ada agen sosialisasi itu. Tapi kalau dalam tahapan pemilu kita ada agen sosialisasi yang nanti kita akan rekrut itu menjadi pionir untuk mensosialisasikan, misalnya sosialisasi untuk kalangan muda, dan sosialisasi untuk kalangan milenial, untuk kalangan disabilitas, misalnya kan ada semua. Nah itu, cuma begini, salah satu karakteristik dari anak-anak muda adalah dinamisnya. Menarik ini kalau sudah ngomongin anak muda. Mereka tidak berhenti pada sesuatu yang monoton. Mencoblos itu statis atau dinamis, statis buat saya. Tapi bagaimana mereka tertarik untuk datang mencoblos, menyampaikan aspirasinya, itu bagaimana kita bentuk, kita wujudkan menjadi sesuatu kegiatan yang dinamis. Jadi jangan apa sih coblos itu begitu aja.
Cuma buat anak-anak yang baru, biasanya mereka kita bangkitkan antusiasmenya. Bahwa Anda tadinya belum dewasa, hari ini Anda menjadi orang dewasa yang punya tanggung jawab secara politik. Jadi Anda menentukan nih nasib bangsa ke depan dengan pilihan politik Anda. Jadi ketika mereka masuk dari usia 16 ke 17 menjadi memiliki hak pilih, itu mereka harus diberikan tanggung jawab dan istilahnya stimulan bahwa ini Anda menjadi figur baru nih dalam sebagai warga negara di Indonesia. Anda punya KTP, sekarang Anda punya hak pilih. Nah, itu Anda punya tanggung jawab di situ. Nah, kalau kita bebankan sekedar tanggung jawab, itu kan kita menambah beban ke dia. Tanggung jawab kan beban buat anak-anak muda. Tapi kita sampaikan bahwa Anda juga punya hak di situ. Untuk turut serta. Karena memilih itu kan hak ya, bukan kewajiban. Memilih itu kan hak untuk ditunaikan. Jadi ini hak Anda nih, kita berikan kartu pemilih, Anda datang untuk Anda memilih. Kita layani bahwa Anda, kita buatkan DPT-nya, kita data ke rumahnya dia, kemudian kita kasih undangan untuk memilih. Nah, cuma bagaimana itu tapi itu bukan sekedar tugasnya penyelenggara pemilu ya, karena penyelenggara pemilu hanya melaksanakan itu. Nah, ini sisi lain ada tugas partai politik. Betul. Nah, tugas partai politik itu adalah bagaimana dia menyediakan istilahnya apa? Kalau dalam bahasa saya tuh istilahnya menu yang menarik sehingga itu diminati oleh kalangan muda. Jurus pikat. Nah, kalau kita sekedar tugas kita adalah menyampaikan ini calonnya, ini figurnya, ini mekanisme memilihnya. Kita permudah, kita berikan jalan supaya mudah memilih. Tugas kita sampai di situ. Cuma bagaimana menyediakan menunya yang menarik, itu pedas, asam, asin, dan menarik kalangan anak muda, itu tanggung jawab partai politik di situ. Karena di situ kalangan generasi muda akan memilih figur-figur yang punya visi, yang punya misi, yang akan membawa mereka kemana. Mereka akan memilih calon presiden, calon kepala daerah, dan sebagainya. Nah, di situ menu itu tanggung jawab terpenting untuk itu adalah di partai politik. Jadi tanggung jawab terbesar di situ untuk pendidikan politik itu di situ, di partai politik. Karena kalau dengan kondisi anak muda ya, biasanya kalau anak muda kan butuh sekali gitu wadah di mana dia bisa mengekspresikan sesuatu. Kemudian pengakuan gitu. Biasanya anak muda kan suka gitu, kenapa ini tuh saya diakui nih, ngerasa hidup, ngerasa dihargai. Kemudian di sisi lain juga merasa terwakili gitu. Nah, kondisi hal yang seperti itu di Kabupaten Cirebon sudah seperti apa sih Kang gitu, anak muda di Kabupaten Cirebon? Ya, secara statistik ya tentu kita belum bicara konkret ya artinya. Tapi menurut saya gini, anak-anak muda ini kan sekarang tren secara keseluruhan ini kan saya lihat semakin membaik ya, artinya bahwa partisipasi politik sekarang banyak kepala daerah yang muda, istilahnya itu dulu didominasi umur 5 tahun lagi Cirebon anak muda kan? Jadi 5 tahun lagi Cirebon anak muda kan? Barangkali aja saya gitu. Iya. Sekarang dulu didominasi orang-orang politisi itu usia 50-60 tahun ke atas. Sekarang sudah banyak yang usia-usia yang muda. Nah, beberapa bupati, kepala daerah di tempat-tempat lain, Lampung misalnya, atau di Lumajang atau di mana, itu muda-muda yang relatif muda, umur 40-an. Nah, itu saya lihat itu menjadi tren. Di sini pun saya lihat politisi-politisinya pun sudah banyak yang sudah banyak yang dewan yang muda. Jadi artinya bahwa teman-teman yang di kalangan milenial tadi sudah harus menentukan pilihan dari awal sekarang. Artinya ketika mereka dalam proses politik itu kan, politik itu didefinisikan begini. Jadi politik itu didefinisikan, kalau saya selalu membahasakannya itu adalah concern pada kepentingan publik, concern with the, kalau bahasa agamanya umat gitu kan, concern untuk kepentingan, concern with the public interest, concern pada
kepentingan publik. Jadi mereka pun sebetulnya kan figur-figur yang bisa. Misalnya Anda sekarang terlibat dalam kebudayaan, Anda sekarang terlibat dengan hobi misalnya, Anda kemarin terlibat dalam pencinta alam dan sebagainya. Itu kan kepentingan publik. Nah, kalau Anda misalnya sebagai generasi muda, kepentingannya itu ingin terlindungi, maka Anda harus masuk pada wilayah politik. Wilayah politik itu tidak mesti masuk pada partai politik ya, tidak mesti pada masuk menjadi anggota parpol misalnya pilihannya, tapi bisa juga Anda mendinamisir, mengorganisir kelompok untuk aktif menyuarakan kepentingan. Jadi mulailah sebenarnya generasi muda itu tidak mesti memulai sesuatu dengan seperti partai, masuk partai politik boleh, itu boleh, dan menurut saya kalau memang Anda punya minat di situ masuk. Tapi kalau Anda misalnya belum minat, Anda bisa mengorganisir diri dengan organisasi, dengan kelompok-kelompok kepentingan, di situ bisa menyuarakan kepentingannya. Jadi politik itu jangan terlalu definisikan terlalu ringkas ya. Jadi apapun sebetulnya kalau kita mendefinisikan politik sebagai concern with the public interest misalnya, itu kita bisa melihat lebih luas gitu kan. Ya misalnya kita punya problem dengan COVID-19 sekarang kan. Ya, bagaimana teman-teman generasi muda mengorganisir diri untuk concern pada kepentingan publik. Kepentingan publik adalah Anda misalnya mengorganisasi diri untuk menolong problem yang sekarang tersedia, membentuk tim kerelawanan. Atau Anda pun dalam sisi lain Anda kritis terhadap kebijakan publik, itu adalah bagian dari kepentingan publik. Artinya saya ingin mendorong generasi muda, karena saya dulu aktivis di kampus, saya dulu. Menurut saya generasi muda pun harus kritis pun itu adalah menjadi bagian dari partisipasi politik ya. Jadi menyuarakan, mengawal kebijakan itu bagian dari itu. Tapi jangan sekedar itu, tentu Anda berbuat apa yang harus Anda lakukan, gitu kan. Jadi ada wilayahnya masing-masing. Jadi kalau saya ingin berharap ke depan, menurut saya sekarang dengan era digital, era sosmed yang demikian luas, anak-anak muda justru memiliki ruang yang demikian luas. Dulu informasi yang susah, itu demikian informasi rahasia itu demikian susah diakses. Dulu zaman 97-an saya untuk dapat informasi itu harus melalui apa kabar dulu ya, milis apa kabar dan sebagainya. Kalau sekarang Anda buka web, Anda buka lihat di HP kan dapat. Jadi di situ itu sebenarnya media sosial itu membuat batas orang itu sudah demikian sumirnya. Kalau saya lihat, Anda semakin sering mengakses sesuatu yang positif di media massa, Anda punya informasi yang lebih banyak daripada orang yang kemudian tidak. Nah itu jadi generasi muda menurut saya sih sekarang kapasitas kemampuan generasi muda, generasi milenial untuk mengakses informasi itu kan luar biasa. Nah, misalnya melalui medsos seperti ini, atau misalnya melalui media pembelajaran publik seperti yang dibuat oleh Mas Ridwan dan kawan-kawan ini kan media pembelajaran politik, pembelajaran kepada publik. Jadi supaya apa? Supaya publik itu semakin sadar kepentingannya, semakin sadar haknya, semakin sadar kewajibannya, sehingga itu menjadi memberikan kontribusi ke masyarakatnya. Jadi jangan takut berpolitik. Jangan takut berpolitik. Berpolitik itu sesuatu yang ya biasa-biasa saja. Jadi karena kadang kebanyakan anak-anak muda itu kan udah ribet main politik, udah apatis akhirnya gitu. Jadi nggak begitu turut aktif dalam kegiatan politik, atau bahkan mungkin banyak orang yang menghindari untuk mencita-citakan jadi politikus gitu kan. Iya, menurut saya gini, sebenarnya gini, simpulkan dulu niatnya.
Dan politik kalau politik itu kita definisikan untuk concern pada kepentingan publik, menurut saya itu niatnya sudah betul. Jadi cuma kalau politik untuk memperoleh sesuatu, jabatan dan sebagainya, menurut saya itu ya politik memang untuk memperoleh jabatan untuk kepentingan publik. Jadi kalaupun kita memperoleh jabatan untuk kepentingan publik. Jadi begitu. Jadi mungkin trauma masa lalu dengan struggle politik yang demikian kencang, misalnya orang kemudian tidak peduli, ya banyak juga sih mungkin yang masih begitu. Tapi kan kita berharap lahir generasi baru yang melihat bahwa politik itu melayani kepentingan publik gitu. Jadi tidak pada struggle-nya saja. Politik orang dulu didefinisikannya politik itu kotor karena di situ ada intrik, hasut, propaganda, ya kan? Itu kan bagian dari tools-nya saja kalau menurut saya, artinya. Tapi kalau goals-nya adalah kepentingan publik, itu di situ ada unsur lobby, di situ ada unsur dialog, di situ ada unsur misalnya research itu bagian daripada mendorong pada kepentingan publik. Jadi itu sebenarnya toolsnya saja. Jadi ya kita bagaimana meyakinkan pihak lain untuk ikut pada visi misi kita, kan kita harus melobi. Betul. Kan gitu. Mungkin kadang-kadang kita lobby dengan intensitas bahasa yang lebih keras, mungkin dengan trik yang lebih berbeda. Tapi goalnya harus satu, pada kepentingan publik itu tadi. Jadi kalau kecuali ya tujuannya lain ya, tapi kalau tujuannya pada kepentingan publik, kita punya goal yang sama kan gitu. Jadi anak-anak muda sih saya ajak untuk mereka itu kan gini, generasi usia SMA mahasiswa itu kan mereka orang-orang yang masih bergaul dengan keilmuan. Artinya apa? Ya mereka itu kan membaca buku, berdialog di kampus, kemudian berdiskusi. Mereka punya objektivitas yang lebih tinggi. Saya selalu percaya itu karena dari dulu di mahasiswa. Jadi mereka itu orang yang terlahir memang pada situasi era yang memang mereka harus belajar banyak di kampus. Kampus ini kan objektivitas. Jadi yang harus ditunjung itu objektivitas. Dia berpendapat karena inilah yang benar, karena kebenaran, bukan karena misalnya kepentingan ya. Saya mau ngomong ini takut ini, saya mau ngomong ini takut ini. Enggak. Kalau mahasiswa atau anak-anak SMA gitu, mereka berpendapat karena di sekolah, di kampus diajarkan bahwa kebenaran adalah ini. Itulah yang harus Anda sampaikan. Jadi kalau sudah keluar mungkin bisa berbeda karena dia sudah terikat dengan pekerjaan, bisa jadi berbeda kan dia ngomongnya kan sedikit berbeda kalau dia misalnya begini ya. Nah kalau di kampus dia harus menyuarakan sesuatu yang diajarkan di kampus, idealismenya. Makanya saya tertarik dengan bukunya Lisa Ariati itu kan tentang tugas cendekiawan muslim. Wah, saya baca itu. Nah, ya, buku sangat menarik. Saya rekomendasikan untuk teman-teman generasi muda membaca buku itu. Itu buku yang sangat menggelorakan, memberikan semangat bahwa Anda seorang anak muda, seorang cendekiawan, seorang terpelajar itu harus memiliki tugas menegakkan kebenaran kan di situ. Itu sangat buku yang sangat menarik untuk dibaca. Menurut saya itu menyemangati. Kita tidak melihat background Lisa Ariati siapanya, tapi dia seorang pemikir yang menurut saya luar biasa. Dia membuat buku. Kalau Anda misalnya mau versi lain, misalnya bisa baca mengenai dari bukunya Julian Benda mengenai Julian Benda juga sama. Itu juga bagus mengenai. Ada kalimat yang menarik di Julian Benda ini yang dia kutip. La tradition de pengkhianatan terbesar adalah pengkhianatan cendekiawan. Itu buku sangat bagus, itu pengkhianatan kaum intelektual kan. Itu buku yang menurut saya kalau intelektual, mahasiswa, pelajar, generasi milenial yang kemudian tidak berani menyuarakan kebenaran yang dia pahami, yang dia pelajari, yang dia yakini, itu merupakan pengkhianatan. Apalagi dia melacurkan istilahnya, bahasanya dia melacurkan idealismenya dia untuk kepentingan kekuasaan. Itu kan
itu ya, menurut saya itu buku-buku bagus yang ini ya orang kalau Anda memiliki pengetahuan, Anda memiliki kemampuan, Anda memiliki kapasitas, kemudian Anda hanya menghamba pada kekuasaan, materi dan sebagainya, maka Anda seperti terjebak pada dunia sofis itu kan, kaum sofis yang pintar tapi ternyata hanyalah penghamba kekuasaan. Dan saya ngerasain banget tuh kan kehampaan ya, kehampaan setelah pasca selesai kuliah, bekerja, setelah itu hampa betul kan? Yeah. Kenapa? Karena saya kok kayaknya nggak hidup gitu saat nggak membaca buku dan ngomongin sesuatu yang ideal gitu. Yeah. Hampa banget. Iya, karena apa? Karena dunia kita dulu adalah dunia kampus kan. Dunia kampus mana kita bisa berdiskusi secara bebas dan sebagainya. Ketika kita masuk ke lulus, kita dunia realitas kan. Yeah. Realitas kita harus berhadapan dengan realita kan. Nah, ngomongin isi dompet gimana besok makan. Iya, itulah realitasnya. Sehingga ketika lulus, ketika kita selesai, saya memahami realitas ya. Saya memahami realitas. Apalagi saya waktu itu selesai pada masa krisis ya, 98. Itu krisis Soeharto. Saya waktu itu aktivis, kemudian kita mendemo Soeharto dan seperti itu dan sebagainya, jatuh dan ini kan selesainya kemudian kita ini aktif pada dunia kerja dan sebagainya. Pada itu saya berpikir bahwa kita akan menjadi hitam atau akan menjadi putih tergantung pada pilihan kita mencari penghasilan secara betul. Jadi makanya saya lihat di pilihannya adalah ada orang kok jadi begini, kok jadi begitu. Kan saya lihat karena tarikan kepentingan pragmatismenya. Jadi menurut saya di situ. Jadi dari sekarang generasi muda memang harus terancang bahwa dia ingin kuliah, ingin sekolah, kuliah, kemudian ingin bekerja pada sektor apa, kemudian atau ingin berwira swasta, harus dirancang demikian. Ini ya demikian tahapannya. Kenapa? Karena kadang-kadang pragmatisme itu membuat idealisme kita luntur kan. Nah itu yang harus kita jaga. Ya seperti kata Ridwan tadi, kita di kampus dunia idealisme, begitu selesai kita nggak ketemu teman-teman diskusi, teman-teman yang kemudian ya sudah ketika ketemu punya pekerjaannya masing-masing, punya orientasinya masing-masing dan punya kesibukannya masing-masing. Jadi bisa berbeda. Tapi menurut saya itu tidak akan lama. Ketika orang sudah masuk ke dunia, kalau dia punya background aktivis, dia punya background sebagai cendekiawan, dia akan kembali pada komunitasnya. Self calling ya, ada panggilan kembali. Jadi dan itu yang harus kita tuh tetap tidak boleh keluar dari komunitas. Misalnya Anda aktivis dulu di HMI atau di PMI atau di apapun yang lain, ya MNI misalnya, ya Anda harus kembali pada komunitas. Komunitas itu akan menjaga daya nalar kita. Jadi misalnya ada yang hobinya misalnya pada dunia hobi, itu pun bukan sesuatu yang salah. Ada hobi misalnya fotografi, atau hobi misalnya mancing atau semacam apapun, itu kan dunia yang harus kita pelihara sebetulnya. Yang penting positif kan. Jadi supaya apa? Supaya kita walaupun kita punya sisi kebutuhan psikologis. Ini psikologis itu tidak hanya agama, tapi bisa jadi misalnya art, bisa seni, bisa jadi misalnya petualangan dan sebagainya. Itu kan dunia-dunia yang mengisi sisi psikologis kita. Jadi maksudnya anak-anak muda seoptimal mungkin berprestasi sejak SMA, kuliah dan sebagainya. Kemudian kalau dalam konteks politik ya tanamkan sejak dini bahwa politik itu adalah concern untuk kepentingan publik. Makanya saya dulu selalu bilang bahwa politik itu harus untuk concern pada kepentingan publik. Jadi itu, dan kita sekarang terbuka untuk teman-teman generasi milenial untuk semakin luas berkiprah.
yang source ini kan sudah membongkar semua, apalagi ya COVID-19 sekarang ini kan menurut saya memberikan apa istilahnya itu new era gitu. Seperti kita masuk pada sebuah era baru. Sekarang kita bisa rapat dengan online, kita bisa berkomunikasi dengan online. Jadi seperti mempercepat proses digitalisasi. Jadi dan ini akan semakin mungkin ke depan orang akan sebetulnya di beberapa perusahaan swasta sudah terjalin. Kalau dulu sempat di BRR di Aceh dan BRR di Jakarta, rapatnya online. pakai online. Skype dulu. Nah itu sekarang mungkin didorong untuk kita semakin efisien, dan menurut saya itu efisien. Nanti kita nggak perlu menghabiskan waktu untuk perjalanan, untuk sebuah pertemuan, tapi kita bisa menghasilkan sesuatu dengan di tempat kita secara positif. Dan saya lihat ya ke depan mungkin digitalisasi ini akan dipercepat. Dari sisi positifnya COVID-19 ini saya kira di situ orang akan ini dunia digitalnya akan semakin diperlukan karena orang bisa bukan sekedar transaksi ya, nikah bahkan. Karena mungkin tiap hari ya kita di KPU beberapa kali melakukan diskusi melalui sarana FB, Instagram, YouTube dan sebagainya ya. Kita bisa melalui diskusi webinar sekarang kita lagi marakkan. Kita bisa diskusi dengan narasumber di berbagai tempat. Kemudian kita bisa berdiskusi. Kita bisa menonton diskusi setiap saat. Nah itu sekarang kita bisa menjadi partisipan dalam diskusi itu. Sekarang sudah sangat mudah dan menurut saya efisien. Kita nggak perlu mengongkosi, kita nggak perlu waktu, kita nggak perlu nunggu perjalanan, nggak perlu macam-macam. Kita bisa berdiskusi. Nah, menurut saya itu sisi positif yang kemudian tercetus ya dengan adanya ya mungkin efek positif dari COVID-19. Ya, gitu. Jadi ya mudah-mudahan itu dengan begitu kita akan bisa, kalau saya sih lihat akan bisa lebih efisien. Kalau saya berharap itu bisa lebih efisien, harus lebih efisien karena walaupun ya dunia sekarang tantangan baru sekarang itu kan kita efisiensi dan efektivitas. Bagaimana waktu yang kita miliki itu bisa memberikan nilai tambah yang besar ya dari waktu yang kita miliki. Jadi itu yang kita dorong ke depan. Tinggal bagaimana kita untuk tetap melatih diri untuk mempunyai kualitas diri ya kan? Ya. Nah, sekarang kualitas diri sekarang teman-teman bisa belajar apapun ya melalui internet kan. Sekarang kita mau belajar apapun melalui internet, masak bela diri apa juga bisa semua melalui internet kan. Sekarang kita beberapa guru kan sekarang bisa melatih melalui Zoom, bisa melalui Google Classroom terus aplikasi yang lain. Jadi saya lihat ya media pembelajaran itu sekarang demikian terbuka ya untuk teman-teman. Jadi ya jangan kaget ketika teman-teman anak-anak muda milenial yang rajin mengakses secara positif media-media tadi akan memiliki pengetahuan yang lebih duluan daripada senior-seniornya. Nah, itu menurut saya akan terjadi. Karena apa? Karena ya sekarang dunia ini demikian mudah. Semua orang punya akses yang sama, punya waktu yang sama untuk bisa mengakses informasi itu. Nah itu menurut saya demokrasi di era digital itu justru akan semakin menarik. Karena demokrasi kan prinsipnya adalah kesamaan, kesetaraan. Jadi ketika orang memiliki kesetaraan yang sama dalam mengakses informasi apapun, mereka akan memiliki sudut pandang yang sama ya harusnya kan kalau ini. Tapi kalau dia memiliki variasi informasi berbeda, dia tentu akan lebih maju. Nah ini yang saya kira digitalisasi demokrasi di era digital yang semakin terbuka ini akan semakin
bagus ya, karena ya menurut saya sekarang pertarungan idenya kan semakin baik kalau positif ya, walaupun mungkin ya efek negatifnya orang hoax akan semakin gampang tersebar, kemudian informasi negatif akan tersebar demikian. Tapi filtering menurut saya akan di masyarakat itu kan filteringnya akan gampang ya. Orang juga akan gampang memilah mana berita yang berkualitas. Iya. Oke, saya lihat daya saing masyarakat kan cukup kuat kok untuk bisa memfilter mana hoax, mana bukan, karena hoax itu kan ini kan informasi negatif yang mengada-ada. Gitu. Ya, gitu. Iya Bang, terima kasih. Paling ada pesan untuk teman-teman milenial. Ya, saya kira gini, untuk teman-teman milenial yang dilakukan oleh Ridwan ini saya kira sangat bagus untuk bisa. Saya juga belajarnya sama Kang Safi. Untuk bisa menjadi media pembelajaran bersama, artinya kita bisa memperoleh informasi apapun. Teman-teman pun misalnya generasi milenial bisa menyampaikan kritik, masukan, informasi, pendapat apapun misalnya yang bisa diberikan kepada kita, misalnya apa ya ini yang bisa teman-teman menurut teman-teman ini yang dilakukan itu terlalu old style misalnya, ini terlalu jadul gitu kan misalnya, atau teman-teman punya ide yang baru untuk bisa mendinamisir wilayah kita secara lebih bagus, saya lihat ya kita terbuka itu untuk bisa akses informasi, akses FB saya ataupun IG saya ataupun misalnya YouTube-nya ya, nah itu bisa diinikan saya ini Abdullah Safi bisa ya, di invite ya di Facebook. Instagramnya apa? Instagramnya sama, saya tinggal di search di situ. Search saja. Di pertemanan saya juga ada. Ini Ridwan juga ada. Saya Ridwan bagus, positif, teman-teman bisa ini banyak. Artinya ini konten-konten YouTube, konten-konten seperti ini kan sangat baik ya, artinya kita harus, istilah kita itu harus menjejali, mensesaki media informasi ini dan informasi positif semakin banyak. Jadi yang diapa Ridwan ini langkah bagus. Saya dan teman-teman milenial pun harus bisa bersama-sama mendukung, berpartisipasi dalam konteks program ini. Kita pun terbuka ya, artinya saya lebih banyak background sebagai akademisi, aktivis, jadi saya terbuka untuk berdiskusi tentang apapun. Kita tidak kita tidak membatasi. Makanya kan diskusinya banyak tadi ya. Kita dari politik kehidupan tinggal asmaranya nih kalau. Jadi teman-teman begitu. Jadi kita terbuka karena background saya aktivis mahasiswa dan organisasi. Jadi kita terbuka. Pemikiran apapun, kita tidak menyatakan bahwa pemikiran kita paling benar, apa yang sudah kita lakukan benar dan sebagainya. Silakan, karena teman-teman adalah citizen, warga negara yang punya hak terhadap apapun yang ada di bangsa ini. Anda punya kewajiban untuk memperbaiki, membuat bangsa ini menjadi lebih baik. Anda juga akan, politik itu, walaupun keputusan politik itu akan mengenai siapapun. Ketika misalnya pajak harus dinaikkan, teman-teman milenial kena pajaknya. BPJS naik Partisipasi politik itu menjadi penting. Partisipasi politik tentu Anda wujudkan dengan konteks kedewasaan secara politik, dalam artian ya kedewasaan bukan berarti menjadi tua ya. Kedewasaan itu bukan menjadi tua. Anda anak muda menyampaikan aspirasi politik dengan pengetahuan yang Anda miliki, dengan kualitas yang Anda miliki, dengan gaya yang Anda miliki. Anda bisa punya beragam improvisasi ya. Politik itu tidak mesti dengan model begitu ya. Jangan dimaknai politik itu duduk di belakang meja, pegang polusida, begitu saja udah. Anda bisa mewujudkan partisipasi politik, aksentuasinya, dan perwujudan dari ini sesuai dengan gayanya masing-masing. Jadi politik kita tidak menjadi satu warna. Saya ingin politik kita menjadi seperti pelangi yang warnanya demikian indah. Ada peran generasi muda, ada peran anak-anak baru yang kemudian lahir menjadi aktor-aktor politik
dalam bahasa saya, dalam bahasa kebijakan public policy itu aktor-aktor politik. Gitu. Tapi politik, catatan akhir saya adalah concern with the public interest, concern pada kepentingan publik. Jadi bukan pada seperti pertarungan. Jadi Anda ingin berpolitik ya karena Anda concern pada kepentingan publik. Kalau bahasa usul fikihnya itu al-maslahatul ammah, muqaddimatun ala maslahatil khassah. Nah itu Pak Kiainya enggak, saya belajar dari Atta. Kalau saya dulu ngaji itu riayat su'unil ummah. Riayat su'unil ummah. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.